Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, Sang Pemilik kehidupan kami sungguh bersyukur Tuhan telah menolong kami dalam sepanjang kehidupan kami, dan di tengah-tengah situasi yang kami alami, kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Engkau izinkan untuk kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pimpin kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu dan menjadikannya sebagai penuntun di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya semua yang ada di rumah sedang dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sekarang. Saya teringat dengan ajang pencarian bakat yang pernah saya tonton di salah satu stasiun televisi beberapa belas tahun yang lalu, di mana pembawa acaranya menanyakan kepada salah seorang peserta, apakah arti hidup bagimu? Dan si peserta menjawab, bagiku hidup hanyalah sebuah permainan. Benarkah demikian, bahwa hidup hanyalah sebuah permainan? Lalu apakah arti hidup yang sesungguhnya bagi kita sebagai orang percaya? Ada 4 hal yang dijelaskan oleh firman Tuhan hari ini yang harus kita miliki sebagai orang percaya untuk memahami arti hidup yang sesungguhnya. Yang pertama, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Ketika Petrus di surat yang kedua ini mengawalinya dengan shalom sebagai hal yang menunjukkan bahwa ia mempunyai hubungan persekutuan yang baik dengan penerima suratnya. Tapi ada poin yang tidak kalah penting yang justru menjadi penekanan pesan Petrus kepada penerima suratnya. Ada di ayat 2. Pengenalan tentang Allah dan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Itulah yang menjadi dasar nanti dari seorang Petrus melanjutkan untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada penerima suratnya yang sedang berada di dalam tekanan, penganiayaan, penindasan, supaya mereka tetap teguh dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka tidak pernah terpengaruh dengan berbagai pengajaran-pengajaran sesat yang sedang ada di tengah-tengah mereka. Harusnya pengenalan yang benar tentang Allah ini juga, pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu pula harus kita miliki sebagai orang percaya di zaman ini. Lebih khusus dengan situasi-situasi yang cukup sulit untuk kita pada saat ini. Lalu yang kedua, memiliki pemahaman bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan semata. Allah sendiri yang berinisiatif untuk memberikan keselamatan hidup yang kekal bagi manusia. Itu didasari oleh kasih-Nya yang tidak terbatas. Itu didasari oleh penerimaannya dengan keberadaan manusia yang berdosa apa adanya. Melayakkan manusia yang berdosa menerima anugerah itu sendiri. Dan anugerah itu Bapak Ibu hanya bisa didapatkan di dalam diri Yesus Kristus dan tidak pada yang lain. Anugerah ini juga yang memberikan jaminan dan pengharapan bahwa hidup orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus tidak akan mengalami kekecewaan. Tidak peduli betapa besarnya harta kita, tidak peduli apa jabatan kita, siapa kita, latar belakang kita. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan semata. Semua yang kita capai, semua yang sudah kita raih, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Itu tidak akan pernah membebaskan kita dari segala permasalahan hidup kita. Hanya Tuhan Yesus yang menolong. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar menyadari itu dan jangan pernah menyia-nyiakan anugerah Tuhan ini. Lalu yang ketiga, hidup di dalam pertobatan. Seseorang yang sudah mengalami, menikmati anugerah keselamatan di dalam Tuhan
harus mengalami pembaruan hidup menuju ke arah yang lebih baik. Ada perubahan pola pikir yang menghasilkan perubahan tingkah laku menuju kepada keserupaan sama seperti Allah dan kekudusannya. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Dan ini juga sejalan dengan Zefania pasal 2 ayat 1 sampai 3 pembacaan pertama kita dalam tata ibadah. Bahwa Tuhan menghendaki menyampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Zefania supaya bangsa Israel bertobat. Meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan perbuatan tindak tanduk segala yang mendukakan hati Tuhan. Jadi dalam situasi apapun kita diingatkan, ketika kita dalam keadaan sulit, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah apalagi menyalahkan Tuhan. Introspeksi diri, koreksi diri, dan bertobat. Nano nasoniha sanguma mamati iya, bale mamau lega muatania, patenga ilimoniha dau, ilimo yasmosa ba ilimo langit. Yang terakhir, yang keempat, hidup bertumbuh dan berbuah. Setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan terpanggil untuk memberitakan anugerah yang sama kepada semua orang. Menghadirkan kasih Allah, keadilan, kebenaran dan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah pergumulan hidup manusia di dunia ini. Petrus menguraikannya di dalam ayat 5 sampai ayat 7. 7 karakteristik yang harus ditambahkan kepada iman, yaitu pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Dan ini adalah nilai-nilai yang baik yang harus diwujudkan dalam praktek hidup sehari-hari yang membuat orang percaya menikmati hidup yang efektif dan produktif dalam hubungan dengan Kristus. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini, Bapak Ibu? Bagaimana dengan suasana hati kita? Apakah kita sedang teguh dalam kepercayaan kita, dalam sukacita kita bersama dengan Tuhan? Atau justru sebaliknya, virus corona mencekam, resesi ekonomi global membuat kita panik? Percayalah, selesai virus COVID-19 ini, masih ada terus pergumulan akan silih berganti. Tidak hanya sampai di sini, banyak hal lain yang terus mengkhawatirkan dan menggelisahkan kita. Senin yang lalu saya video call dengan keluarga di Nias. Lalu keponakan saya yang masih umur 3 tahun bertanya kepada saya, Mama saya amanat corona. Mungkin karena saking terkenalnya, bicarakan di dalam rumah, diberitakan di televisi. Lalu corona itu jauh lebih terkenal ya apapun. Jangan sampai Bapak Ibu, kita dan anak-anak kita lebih mengenal corona daripada Tuhan. Jangan sampai kepanikan, masalah, beban hidup membuat kita lebih fokus dan takut kepada permulaan itu daripada Tuhan dan melupakannya serta mengabaikannya. Oleh sebab itu ada 3 hal yang perlu kita renungkan dalam bagian firman Tuhan ini. Ketika sudah mengalami dan ketika sudah memahami pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan yang kita sembah, maka setiap hal yang kita hadapi, setiap hal yang kita alami dan terjadi dalam hidup ini, tak akan sikapi dengan introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, bersyafaat dan waspada. Lalu yang kedua, pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan yang kita percaya, membuat kita tidak ada kata mundur dan kata menyerah dan sesulit apapun pergumulan kita. Justru dalam pergumulan kita, roh kita itu semakin kuat, roh kita itu semakin kokoh, roh kita itu semakin menyala-nyala bagi Dia. Dan yang terakhir, iman tetaplah menjadi kata kunci yang masih relevan sampai kapan dan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bagi kita, Zefania pasal 2 ayat 3b. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, kamu akan terlindungi
pada hari kemurkaan Tuhan. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur akan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah jaminan keadilan yang menyelamatkan bagi kami. Dan biarlah sungguh Bapa, di dalam semua itu, kami mengalami pengenalan yang benar akan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam perjalanan hidup ini Tuhan, sehingga sungguh Bapa, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hari ini, Engkau tahu apa yang menjadi beban dan pergumulan kami. Dan biarlah Tuhan menolong, terlebih khusus dengan wabah virus corona yang berdampak dalam segala sisi di negeri ini, bahkan di dunia ini. Kami hanya percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa kekebalan imunitas yang terbaik, yang sejati itu ada di dalam Engkau. Sehingga semua virus-virus penyakit, wabah-wabah yang mematikan itu Tuhan, kami bisa hancurkan itu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Dan lebih dari itu Bapa, Tuhan menolong kami untuk semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan ini, untuk semakin mendekatkan diri dalam Tuhan, dalam setiap beban dan pergumulan kami, sehingga kami tetap menjadi orang yang setia sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan ke dalam Tangan-Mu, terlebih khusus Tuhan, untuk anak-anak Tuhan di BMK Jemaat Jakarta, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai dan melimpah atas kehidupan keluarga, pribadi lepas pribadi, anak-anak dalam pertumbuhan, dalam semua pekerjaan dan usaha yang mereka kerjakan, sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan terus dinikmati. Kami menyerahkan ke dalam Tangan-Mu mereka yang sedang dalam sakit, penyakit, termasuk mereka yang terpapar oleh virus COVID-19. Tuhan menjamah mereka oleh bilur-bilur-Mu, dan kesembuhan itu Tuhan anugerahkan, ya Yesus Kristus, tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Begitu pula Tuhan, kami menyerahkan ke dalam Tangan-Mu untuk para medis, dokter, suster, perawat, relawan, volunteer Tuhan, yang berada di garda terdepan menangani orang sakit, menangani wabah virus ini Bapak. Perlindungan sempurna ada dari Engkau bagi mereka. Pertolongan-Mu yang sejati sempurna bagi mereka. Sehingga Engkau juga berikan hikmat, bijaksana dan kekuatan yang baru, yang ekstra untuk mereka menangani setiap pasien dalam perlindungan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam Tangan-Mu pemimpin negeri ini, mulai dari hamba-Mu Presiden dan Wakil Presiden, sampai pemimpin ke daerah-daerah, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa, dusun RT RW, biar boleh bergandengan tangan, bekerja sama, bersinergi Tuhan, untuk memutuskan, mematahkan rantai virus ini Bapak. Dan biarlah keadaan negeri ini, keadaan dunia ini Tuhan, bisa pulih kembali dalam pertolongan-Mu, bisa berjalan kembali dengan normal seperti sedia kala. Dan biarlah setiap keadaan yang kami alami Bapak, membawa kami untuk semakin introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menaati segala perintah Tuhan, dan menjauhi segala larangan Tuhan. Tak lupa kami menyerahkan ke dalam Tangan-Mu tubuh, jiwa, roh dari seluruh jemaat-Mu, telah menjadi persembahan yang hidup, bahkan persembahan materi mereka. Tuhan terima menjadi dupa yang harum, persembahan yang hidup yang berkenan bagi-Mu. Inilah kami Bapa, inilah hidup kami, dan inilah doa kami. Engkau sempurnakan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia